أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam perjalanan kita Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang kali ini untuk kesekian kalinya kita hadir secara live dari Masjid Al Muslimun Bantar Jati Bogor. Luar biasa sekali hari ini saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Masjid yang mulia ini dipenuhi oleh para jemaah baik bapak dan ibu di lantai bawah, di lantai atas. Masya Allah. Masih semangat Bapak Ibu? Insya Allah inilah bukti orang-orang calon penghuni surga. Masya Allah. Bayangkan saja, pukul 2 siang di saat kita tinggi-tingginya rasa haus dan lapar ternyata tidak menyurutkan sama sekali langkah kita untuk menuju tempat yang kita cintai ini. Baik, sambil menantikan guru kita nanti Ustadz Jumaharuddin LC akan segera hadir. Kita akan hadirkan juga sebuah tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan perdamaian dan kehancuran berawal dari akhlak. Tentunya masih bersama kami Syekh Muhammad Jaber dan insya Allah nanti Ustadz Jumaharuddin LC yang tentu saja masih bersama Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, semoga ya Rabb selalu dalam keadaan sihat wal afiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kalian. Berarti akhlak itu sangat penting dalam agama. Akhlak itu artinya menjaga hablum minan nas. Sering kita dengar hablum minallah wa hablun minan nas. Hablum minallah itu adab dan akhlak terhadap Allah. Hablum minan nas, akhlak dan beradab sesama manusia. Itu dua-duanya. Ada seorang datang, dengar baik-baik Bapak Ibu, karena banyak di antara kita yang fokus dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan, menjaga puasa, bacaan Quran, salat, ibadah sangat luar biasa, tetapi tidak peduli dengan akhlak khususnya sesama terhadap keluarga, tetangga dan lain. Ada seorang datang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah?" Apa yang membuat manusia masuk surga? Rasulullah menjawab, "Qal taqwallah wa husnul khuluq." Taqwa kepada Allah dan husnul khuluq. Taqwa kepada Allah itu taat, hak Allah. Husnul khuluq itu hak manusia. Wajib menjaga dua-duanya. Karena kalau tidak menjaga akhlak, itu mulai kehancuran umat. Kalau akhlaknya hilang, sudah mulai umat itu hilang. Kalau akhlaknya rendah, udah posisi umat jadi rendah. Karena itu kata ulama, kalau ingin menghancurkan umat, mulai dengan 3 hal. Kalau ingin menghancurkan beradaban umat, mulai dengan 3 hal. Yang pertama, merendahkan, merusak keluarga-keluarga. Mulai dari orang tua, merendahkan posisi orang tua. Jadi anak tidak begitu menghormati, menghargai orang tua. Itu mulai dari mana? Mohon maaf, sumbernya dari media. Anak-anak jadi tidak begitu menghormati, menghargai orang tua. Itu mulai merusak akhlak. Berarti kalau kita merusak posisi orang tua, itu mulai merusak akhlak umat. Mulai menghancurkan umat. Yang kedua, rusaklah kurikulum pendidikan. Karena anak-anak itu generasi mulai dari pendidikan, di madrasah, di sekolah. Kalau kurikulum diganti, diubah, ya itu merusak akhlak anak-anak. Berarti yang kedua atau merusak kurikulum pendidikan. Yang ketiga, meremehkan, merendahkan posisi guru. Al-muallim, guru yang selalu mengajarkan kebaikan kepada anak-anak dan generasi. Kalau anak-anak tidak begitu menghormati, menghargai gurunya, jadi biasa-biasa, itu teladan baik kita. Guru, ustadz, bukan hanya agama, di sekolah dimanapun itu contoh baik untuk anak-anak. Kalau merusak kehormatan, merendahkan nilai guru, itu mulai merusak akhlak umat. Karena itu 3 hal ini mulai merusak peradaban umat, mulai dengan ini. Karena itu hati-hati. Ada beberapa poin, beberapa sifat, Bapak Ibu, hati-hati. Usahakan hindari dari sifat-sifat itu. Kalau punya sifat itu, berarti kita sendiri sudah mulai hancur,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya baca ayat yang menjelaskan sifat-sifat itu bagi seorang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di suratul Hujurat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Saya minta tolong Bapak Ibu pemirsa, karena waktunya singkat tidak bisa menjelaskan secara detailnya, nanti tolong baca ayat itu di suratul Hujurat ayat 10, 11 dan 12. Belajarilah panggilan Allah bagi seorang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Yang pertama, kalau anda orang beriman, dengar baik-baik. Jangan menolak-olak orang lain. Jangan menolak-olak kelompok lain. Jangan merasa kita lebih baik. Kalau seorang itu menghina, merendahkan, menolak-olak kaum lain, berarti merasa lebih baik dari mereka. Itu bahaya. Jangan merasa kelompok saya, pandangan saya lebih baik daripada yang lain. Saya yang paling benar, yang lain salah. Hati-hati. Itu mulai menghancurkan peradaban dan menghancurkan persatuan umat. Kalau saya merasa paling benar, berarti yang lain salah. Kan itu kata ulama, dengar baik-baik. Kata ulama, qal ra'yi sawab yahtamilul khata. Pandangan saya itu benar. Ya boleh merasa benar, ya boleh. Tapi pandangan yang lain bisa jadi benar juga. Ra'yi sawab, pandangan saya sawab, tetapi bisa jadi salah. Pandangan orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Artinya saya bukan benar 100%, bisa benar, bisa salah. Orang lain begitu, pandangan orang lain itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau merasa paling benar, berarti yang lain salah. Itu yang tidak boleh dan mulai menghancurkan umat, menghancurkan persatuan, menghancurkan akhlak. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Syekhuna yang kembali mengingatkan kepada kita betapa ternyata satu elemen yang sangat penting yang melekat di dalam diri manusia yang disebut dengan akhlak semestinya harus kita pelihara, bahkan kita buat untuk lebih baik lagi. Nah, apa sesungguhnya akhlak? Insya Allah nanti Ustaz Jumahrudin akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan anatomi yang disebut dengan akhlak. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.